saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku disebut, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak dan Ibu, mari saat ini saya mengajak Bapak dan Ibu semua untuk berdoa bersama-sama buat negeri kita, Indonesia. Saya percaya perlindungan Tuhan ada buat kita semua, tapi kita juga tidak boleh jadi orang yang egois yang hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mari kita memberkati negeri kita. Kita katakan berkat bagi negeri kita. Kita berdoa buat negeri kita. Amin. Mari kita naikkan pujian dengan doa kami. Haleluya. Syukur untuk setiap
selamat beribadah kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Semoga kita sudah mulai terbiasa untuk beribadah di rumah Tuhan. Walaupun persembahannya entah mau dibawa kemana, tapi barangkali simpan saja dulu, nanti ditransfer atau pas dibawa dimasukkan ke kas ini, karena itu harus diberikan dengan sukarela. Pada hari ini kita seperti yang biasa kita lakukan minggu pertama, pada awal bulan kita akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Tapi istimewanya saat ini kita harus persiapkan perjamuan kudusnya ini masing-masing. Saya juga hanya air putih dan sepotong kue yang saya siapkan di sini. Tidak seperti biasa air anggur dan roti terpotong-potong, tapi esensinya yang kita perlu tahu bukan anggurnya, bukan rotinya, tapi Yesusnya. Dia dikatakan sebagai air hidup. Yesus ini juga roti hidup, dia mana yang turun dari surga. Dan ini perjamuan esensi yang harus kita peringati tiap-tiap ibadah kita. Amin. Baik, saya berharap kita semua baik-baik saja, sama seperti jiwa kita baik, tubuh kita baik, dan kita tetap semangat untuk beribadah, untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan dalam hidup kita, dalam keseharian kita, dan nama Tuhan ditinggikan atas kita masing-masing. Haleluya. Baik, kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Bacaan kita pasal 1, pasal 5 ayat 1 sampai 19. Saya tidak akan bacakan untuk mempersingkat waktu, karena kita juga harus perjamuan. Dan biar kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Semoga kita sudah tahu siapa itu Naaman. Naaman adalah panglima bangsa Aram. Dia terpandang dan disayangi oleh tuannya, oleh Raja Aram. Dan oleh dia, oleh Naaman. Di sini coba kita lihat pasal ayat yang 1 dari pasal 5 ini. Oleh sebab dia Tuhan. Jadi jangan mengabaikan Tuhan. Tuhan selalu ada. Sekalipun Naaman bangsa lain, tapi Tuhan berkarya dalam hidupnya. Oleh dia, oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan bagi bangsa Aram. Bukankah seharusnya yang menang itu bangsa Israel? Tapi tidak selalu. Kalau Israel tegar berdosa, Tuhan hajar, dan Tuhan pakai bangsa lain untuk menyesat, untuk menghukum bangsa ini, bangsa umat kepunyaan Allah yang disayangi Tuhan ini. Nah, perhatikan, Naaman terpandang disayang, tapi dia sakit kusta. Dia ada kelebihan-kelebihannya, tapi ada kekurangan-kekurangannya. Saudara dan kita semua perlu tahu, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ada beberapa kelebihan dan ada juga beberapa kelemahan yang kita miliki, dan itu nempel di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan sombong kalau kita memiliki beberapa kelebihan, tapi juga kita jangan rendah diri ketika kita mengalami banyak kelemahan. Di dalam Kristus kita akan bertumbuh. Yang sombong jadi lebih rendah hati, yang rendah diri jadi lebih tahu bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah mati bagi setiap kita untuk tebus dosa kita. Oleh karena itu dia sayang kita. Tuhan juga sayang Naaman. Perhatikan, kalau di ayat yang kedua, gerombolan Aram ini pernah menyerang Israel dan membawa seorang budak wanita kecil, dan anak ini menjadi saksi hidup yang dia berkata kepada nyonya, istrinya Naaman, bahwa sekiranya Tuhan itu mau datang kepada nabi yang ada di Israel, pasti Tuhan sembuhkan. Dan Naaman percaya. Ini menyangkut pengetahuan setiap kita. Kita memiliki pengetahuan tentang apapun juga, dan dia tahu dia orang besar, terhormat, terpandang, disayang raja. Dia orang yang karirnya bagus, dia orang hebat, tapi dia punya kelemahan, sakit kusta. Dan pengetahuan itu ada di dalam pikiran, dalam otaknya Naaman. Dan ada pengetahuan baru yang dia dapatkan. Dia harus pergi katanya ke Israel supaya bisa mendapatkan kesembuhan. Tentu saya percaya Naaman
sudah cukup banyak berusaha untuk mengobati sakitnya. Tapi yang saya tahu di firman Tuhan, kusta ini adalah sakit yang katanya tidak ada obatnya waktu itu. Barangkali sama seperti sekarang nih, posisi kita sekarang, virus corona COVID-19 belum ada vaksin, belum ada obat. Tapi kita percaya kalau Tuhan ada di sini, Tuhan bisa bekerja. Dia mau turut nasihat seorang budak pembantu di rumahnya, dan dia urus segala sesuatunya. Dia minta izin kepada raja bosnya, dan raja ini menulis surat kepada raja Israel dan juga membawa banyak hadiah. Lalu ketika akhirnya, kalau mau tahu ceritanya, baca saja Alkitab. Lalu kita akan tahu, saya skip cerita bagaimana Naaman pergi dari Aram ke Israel, tapi saya mau masuk ke dalam scene di mana Naaman datang ke rumahnya Elisa, nabi Israel yang besar itu. Tapi yang besar bukan Elisanya, yang besar Tuhannya, Allahnya Elisa itu. Dia nabi, dia pesuruh, dan kuasa itu daripada Tuhan. Ketika dia datang di pintu rumah Elisa, Elisa hanya menyuruh bujangnya untuk mengatakan, kamu harus mandi 7 kali. Masuk keluar kayak dibaptis begitu ya. Masuk keluar sampai 7 kali. Dan nanti kamu akan sembuh. Oleh perlakuan ini, Naaman tersinggung. Ini menyangkut kembali pengetahuan tentang dirinya, bahwa dirinya ini orang hebat, orang ternama, orang terpandang, dan tidak layak diperlakukan seperti ini. Dan dia pergi dengan panas hati. Tapi untung ada anak buahnya yang memberitahu, Bapak, apakah yang diperintahkan nabi itu sesuatu yang sukar bagimu? Kurang lebih seperti itu ya kata-katanya. Kalau sekiranya hanya disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, Tuhanku bisa melakukannya. Dan Naaman akhirnya di tengah-tengah pengetahuan tentang dia terpandang, tapi dia dusta. Dia mau datang kepada Allah Israel, dan Allah menuntut kerendahan hati. Allah menuntut buang semua kesombongannya, keterpandangannya. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka kita harus tersungkur, kita sujud, kita memohon, kita bergantung, berserah penuh kepada Dia. Dan dia harus tahu pengetahuan ini. Ada satu dikotomi, keperbedaan yang jauh. Ini sama seperti satu kebanggaan diri, dan satu dia harus merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat. Mana dia? Mana yang mau dia pilih dalam hal ini? Dia katakan, bukankah di Aram tidak sedikit sungai Abana, Parpat, sungai-sungai di Damsyik itu lebih baik daripada Israel. Bukankah aku bisa mandi saja di sana dan menjadi tahir? Tapi perhatikan, rencana Tuhan bukan itu. Rencana Tuhan, dia tidak akan sembuh kalau dia mandi di sungai ini. Dia harus bisa sembuh kalau dia mandi di sungai di Israel, di Yordan, di sungainya Allah. Dan dia harus datang menundukkan diri kepada tangan Allah yang kuat. Itu yang Allah mau. Akhirnya di tengah pengetahuannya yang ada keperbedaan yang jauh antara kesombongan, dan dia harus merendahkan diri. Dia orang terpandang tapi tidak dihargai oleh Nabi Israel Elisa. Tapi akhirnya atas nasihat bawahannya dia mau. Dan dia pergi ke sungai Yordan. Dia mandi 7 kali. Dan ketika dia keluar, dia seperti
seorang anak kulitnya bersih dari segala sakit penyakit kusta. Kita tahu penyakit kusta itu penyakit yang memakan kulit kita, tubuh kita, timbul benjol-benjol, dan itu tidak karu-karuan membuat kalau masuk di mukanya jadi jelek, kulitnya jadi begitu jelek dan dihindari orang-orang. Tapi ketika dia melakukan merendahkan diri, dia bangkit dengan sembuh. Puji Tuhan. Naaman sudah memilih yang baik. Di tengah pengetahuannya tentang segala sesuatu, bahkan pengetahuan baru tentang Allah, di mana di hadapan Allah dia harus merendahkan diri, dia harus tahu untuk merendahkan diri, dan dia melakukan itu. Ini adalah komitmen untuk percaya dan mempercayakan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, dan dia menjadi sembuh. Itu yang dipilih oleh Naaman. Dan bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah keadaan dunia yang menakutkan, katanya virus COVID-19 ini membawa dampak menakutkan banyak orang. Semoga iman kita tidak membawa kita menjadi takut, tapi kita waspada. Kita boleh tinggal diam di rumah supaya kita tidak menjadi karir pembawa paparan virus ini menyebar kepada orang-orang lain. Oke, ini adalah sesuatu yang baik yang harus kita taati. Tapi mari kita percaya bahwa Allah lebih berkuasa dari segala sesuatu. Kalau Allah mau melakukan, maka semuanya bisa jadi. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita tetap memiliki sukacita surgawi. Dan Allah itu tidak memberi roh ketakutan, tapi Dia memberikan kuasa, kasih, dan ketertiban di dalam hidup orang yang percaya. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya, kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, kita tetap bersyukur, kita tetap baik, bisa menjadi agen kasih Allah pada orang-orang lain yang kurang beruntung. Saya tadi pagi ada malaikat pembawa berkat, bawa makanan ke rumah. Salah satu hal yang menyenangkan ketika di zaman seperti ini, orang bisa saling memberi, saling memperhatikan, dan itu adalah baik yang harus kita lakukan di dalam zaman yang seperti ini. Mari kita tetap menjadi anak Tuhan yang semakin berkarir cemerlang di dunia Allah, di dalam pelayanannya Dia. Dan mari kita maju, kita tetap percaya bahwa Allah kita dahsyat, bahwa Allah itu sanggup untuk menolong kita. Kalau Tuhan sanggup menolong Naaman, Tuhan sanggup menolong kita. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati, datang dengan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, sehingga Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kita. Sama seperti Naaman, dia pulang dengan berhasil, karena pulang dengan sudah tidak memiliki sakit kusta lagi. Kusta-kusta kita apa? Saya tidak tahu. Tapi mari di hadapan Tuhan kita datang, dan kita simpan kusta itu di sungai Allah, dan kita keluar dengan pertolongan dan berkat yang baru daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Mari kita menyanyi. Kuasa
yang terbesar bagi setiap kita, sehingga kita taat melakukan perintahnya yang terambil, yang itu diamanatkan kepada seluruh murid-muridnya, bahwa kita harus melakukan perjamuan ini. Ya, baik, semua sudah siap sedia. Kalau sudah siap sedia, mari kita akan ambil roti di tangan kita, dan sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Korintus 11, 23-24 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan kita tinggikan lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan. Apa yang Tuhan sudah lakukan adalah untuk keselamatan kita orang percaya. Sebelum kita minum, firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami masih bisa melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Sekalipun kali ini menjadi sakramen yang istimewa, karena kami lakukan di rumah kami masing-masing. Justru dalam keadaan seperti ini kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, bahwa kuasa Tuhan itu memang buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mau merendahkan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Biar kami di tengah-tengah pengetahuan kami yang terbatas tentang segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kami, biar kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan penuh kuasa, Tuhan sanggup untuk melepaskan kami. Oleh karena itu Tuhan, mari peliharakan setiap jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing, biar kami terhindar dari paparan virus corona. Tidak ada satu pun jemaat Tuhan yang terpapar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah kami dikuduskan. Setiap virus yang masuk ke dalam rumah kami akan mati, karena oleh kuasa darah Kristus yang terlabur dalam setiap orang yang percaya di dalamnya. Terima kasih Bapa. Bahkan perjamuan kudus ini juga boleh menjadi kesembuhan buat setiap kami yang percaya pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan dalam ibadah streaming ini Tuhan. Kami mengundang kuasa Tuhan menjamah setiap kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera, kasih dan kemurahan Tuhan yang besar itu, kasih Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus akan menjadi kekuatan kami sejak saat ini sampai Maranatha. Kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya, memberikan hikmat, memberikan arahan supaya kami tetap datang kepada Tuhan untuk apapun yang menjadi kebutuhan kami.
Kami percaya Tuhan, Naaman sudah disembuhkan karena dia tahu untuk datang kepada Allah Israel. Dan dia juga mau merendahkan diri atas perintah-perintah Tuhan yang dinyatakan atas dirinya. Dia mau untuk menundukkan diri dan meninggalkan segala kebesarannya, segala kemewahannya, segala statusnya yang besar, seorang panglima besar. Tapi di hadapan Tuhan, kami semua harus merendahkan diri. Bapa, terima kasih Yesus. Mari, biar semua jadi atas setiap kami. Kami tetap terpelihara dalam tangan Tuhan. Berkat-berkat masih tetap Engkau curahkan atas keluarga lepas keluarga dimanapun kami berada. Kami tetap dipimpin, disertai, dan sukacita itu ada di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami memiliki Allah Israel. Kami memiliki Allah yang besar yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan tutup ibadah streaming ini Tuhan yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing ini, dan biarlah nama Tuhan tetap dipuji, ditinggikan seperti Naaman yang berkomitmen untuk tetap mulai sejak dia percaya dia akan menyembah Allah Israel, Allah yang besar, dan tidak menyembah Allah lain. Dia hanya mau memberikan korban persembahan, pujian, penyembahan hanya bagi Engkau saja. Demikian juga kami Bapa, biarlah damai sejahtera Tuhan boleh ada di setiap hati kami, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Engkau hadir, kuasa